Nah, hari ini saya akan sharing sama saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hati yang baik, hati yang bermutu, hati yang berkualitas. Itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan setiap kita ya. Punya hati yang baik. Mari sama-sama kita baca ayatnya terlebih dahulu. Matius pasal 13 kita akan membaca di ayat yang ke-15. Mari jemaat Tuhan kita akan bersama-sama membaca ayat ini. Matius 13 ayat yang ke-15. 1, 2, dan 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ketika saya mencoba bolak-balik baca Matius 13 ayat 15, karena sebetulnya ada yang bikin saya bingung juga gitu. Tapi kemudian saya tertarik dengan kalimat bagian yang terakhir. Di kalimat ayat ini berkata begini, dan mengerti dengan hatinya. Atau saya baca ulang saja ya, biar penuh dapatnya. Ini perkataan firman Allah kepada bangsa Israel. Sebab hati bangsa ini telah tebal hatinya. Ya. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Dan dikatakan mengerti dengan hatinya. Ini kan membingungkan. Tadinya saya berpikir ketika merenungkan Matius 13-15 ayat ini, saya pikir ada yang salah cetak. Saya berpikir begitu. Saya pikir ada yang salah tulis menempatkannya kata dan mengerti dengan hatinya. Tapi disinilah kita bisa melihat bahwa ini menjadi jawaban buat setiap kita. Kenapa kadang-kadang kita melihat ada orang coba mengerti kebenaran Allah. Ada banyak orang di sekitar kita, barangkali juga termasuk kita kali ya. Kita ingin mengenal Allah, ingin mengerti tentang kebenaran Allah. Tapi gak ngerti juga. Di sini kita ketemukan kebenarannya, menemukan jawabannya. Karena ternyata untuk kita bisa mengenal Allah, untuk kita bisa mengerti tentang Allah dan kebenaran Allah, kita gak bisa pakai IQ kita. Mengerti kebenaran Allah, mengenal Allah gak bisa pakai kecerdasan otak kita, akal kita. Mesti pakai apa? Pakai hati. Mengerti dan mengerti dengan hatinya. Mengerti dengan hatinya. Kita rasanya kata-kata ini gak pas memang. Mengerti kok dengan hati. Maksud saya gak pas pakai bahasa manusiawi kita maksud saya. Tetapi ini firman Allah, kebenaran Allah yang ngomong bukan manusia, yang berkata bukan hikmatnya orang terpandai, yang berkata ini Allah, hikmat Allah. Bahwa untuk mengenal Allah, bahwa untuk mengerti kebenaran Allah, itu harus mengerti dengan hati dan mengerti dengan hatinya. Bukan dengan otaknya, dengan logikanya. Ya bersyukur kalau memang ada di antara kita punya IQ yang bagus. Bersyukur kalau ada di antara Anda ini punya IQ yang tinggi. Tetapi maaf, tidak ada yang perlu disombongkan punya IQ tinggi. Sebab punya otak yang pintar, punya kecerdasan, kepintaran IQ yang bagus, yang tinggi. Itu enggak jaminan membuat kita bisa mengenal Allah dan mengerti tentang kebenaran Allah. Sebab untuk kita mengenal Allah dan mengerti kebenaran Allah, itu dibangunnya bukan dengan otak, bukan dengan IQ. Dibangunnya, ditentukan dengan apa? Dengan hati. Mengerti tentang Allah, mengenal Allah. Dibangunnya, ditentukannya dengan apa? Mengerti dengan hatinya, pakai hati. Jadi di sini kita belajar sesuatu, sekali lagi, dan kita menemukan jawabannya. Kenapa ya kadangkala kita atau orang sekitar kita yang bertanya, saya ini coba ngerti tentang Tuhan, ngerti ingin mengenal Allah, kok gak bisa-bisa ngerti ya? Nah ini dia jawabannya. Mengerti kebenaran Allah, mengerti perkataan-perkataan Allah, dan mengenal Tuhan lebih dalam. Itu ternyata gak bisa pakai otak, bisa pakai hati.
Pakai hati yang cerdas, bukan otak yang cerdas. Di sini kita bicara tentang hati yang baik, hati yang berkualitas. Hati yang berkualitas, hati yang bagaimana? Hati yang cerdas. Mengerti kebenaran Allah harus pakai hati yang cerdas, bukan IQ otak yang cerdas. Saya bukan mengecilkan IQ yang tinggi, itu penting. Untuk pengetahuan di dunia itu penting. Tetapi untuk kita bisa mengerti itu dibutuhkan hati. Makanya saya tulis statement begini. Untuk kita mengerti kebenaran Tuhan ternyata dibutuhkan hati. Makanya tidak heran dalam Amsal pasal yang keempat di ayat yang ke-23 firman Allah itu kasih warning, awasan kepada kita. Firman Allah itu bagaikan apa ya? Mewanti-wanti kita. Untuk apa? Jaga hati kita dengan baik-baik, dengan waspada. Saya baca ayatnya ya, walaupun saya ngerti. Setiap kita sudah hafal. Ini ayat hafalan barangkali buat setiap kita. Amsal 4 ayat 23. Tapi tidak ada salahnya saya baca kembali. Supaya ada sesuatu yang dihidupkan di hati setiap kita. Amsal 4 ayat 23 saya baca begini kata firman Allah. Jagalah hatimu dikatakan dengan segala kewaspadaan. Karena ini alasannya dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain berkata jagalah hatimu baik-baik dengan waspada dengan baik-baik. Karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu itu menentukan masa depanmu. Saya suka ajarkan istilah orang bule yang mengatakan foundation predict the future. Hati kita itu menentukan masa depan kita. Masa depan kita di depan seperti apa? Itu sumbernya di hati kita. Anda kalau ingin mengenal Tuhan, ingin mengalami perkara-perkara dari Tuhan, itu sumbernya hati. Allah melihat hati. Makanya firman Tuhan minta kita, suruh kita apa? Jaga hati kita dengan waspada. Jaga hati kita baik-baik. Hati kita sumber masa depan, bahkan sumber jalan hidup kita ke depan. Dan sekali lagi kita kembali tentang punya hati yang baik. Karena untuk kita mengenal pribadi Tuhan, bahkan mengerti setiap kebenaran Tuhan, bukan pakai otak yang cerdas, harus pakai hati yang cerdas, pakai hati. Makanya kalau kita lihat, saya bawa naik ke atas di ayat 20-nya. Tadi barusan kita kan bicara tentang jaga hati, itu ayat 23 di pasal 4. Di pasal yang sama, naik ke atas ayat 20, Anda lihat ayat ini. Ini bicara soal hati. Saya baca ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Hai anakku, kata firman Allah. Ini saya menyampaikan ayat ini dengan makna arti rohaninya. Berkat rohaninya apa sih buat kita? Selalu saya ajarkan, bacalah perjanjian lama, tapi pakai kacamata apa? Perjanjian baru. Supaya kita dapat apa? Berkat rohaninya. Ini berkat rohaninya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Dikatakan apa? Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Perhatikan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpan perkataan, kata firman Allah, secara berkat rohani, bukan di pikiran kita. Kalau kita mendengar firman simpan pikiran di hati, hanya membuat kita pengetahuan kita bertambah. Mungkin pengertian kita bertambah gitu, tambah-tambah tahu tentang Tuhan. Tetapi tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Dan tidak membuat kita mengalami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Makanya firman Allah, berkat rohaninya mengajar kita. Setiap kali kita mendengar firman Allah, setiap kali kita mendengar kebenaran firman diungkapkan, disingkapkan, dilepaskan kepada kita, kita nangkepnya, nyimpannya di mana? Simpan itu dalam lubuk hatimu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang terjadi atau dampak impactnya kalau kita simpan firman bukan di otak kita, di pikiran kita. Tetapi kita simpan firman, tangkap firman. Kita simpan berharga dalam lubuk hati kita. Apa yang terjadi? Ayat 22 ini hasil impactnya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saya ulang sekali lagi, ini dampaknya wow, dahsyat luar biasa.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Haleluya. Kalau saudara terima firman, saudara tangkap itu firman, saudara simpan dalam lubuk hatimu, dahsyat hasilnya. Orang simpan firman dalam lubuk hati, dia mendapatkan kehidupan. Kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Anda simpan firman di lubuk hatimu, Alkitab katakan, satu, Anda dapat kehidupan di hidupmu. Dapat kehidupan. Anda kalau dapat kehidupannya Tuhan, bagaimana hasilnya? Kata kehidupan, teks asli pakai kata zoe. Hidupnya Allah. Hidupnya Allah itu adalah hidup yang berkualitas. Hidupnya Allah itu adalah hidup yang bermutu. Gimana sih maksudnya hidup yang bermutu? Hidupnya Allah, hidup yang membuat kita punya hidup berkualitas. Orang kalau punya hidupnya Allah karena simpan firman Allah di lubuk hatinya, dia gak mudah stres. Hidup Kristen yang bermutu punya kehidupan Allah, hadapi tantangan, hadapi kesulitan. Dia tidak gampang depresi, dia tetap tenang. Kenapa? Punya zoe. Simpan firman yang hidup dalam lubuk hatimu, firman kebenaran membuat kamu mendapatkan kehidupan. Hidupnya Allah membuat kita berkualitas. Saya percaya tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi Anda tenang dan ujungnya pasti kemenangan. Anda akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Kenapa? Ada zoe. Lihat Adam ketika di Taman Eden. Sebelum jatuh dalam dosa tentunya. Dia punya zoe-nya Allah. Dia hidup dalam kemuliaan. Setan tidak takut. Mau macan, beruang, serigala di depannya ribuan. Dia gak pernah takut. Kenapa? Ada kemuliaan Allah, kehidupan Allah mengendalikan hidupnya. Itu contoh hidup yang bermutu. Sendirian pun belum ada istri, dia gak stres. Tidak pernah kita ketemu kalimat firman Allah yang berkata, maka streslah Adam. Kenapa? Karena sendirian. Jadi kalau kita hadapi masalah dan kita merasa gak ada yang bantu kita. Kita hadapi kesulitan, tidak ada yang doakan kunjungi kita. Ketika kita itu ada mulai menyalahkan orang lain. Atau ada mulai merasa stres dengan keadaanmu. Saya kasih tahu sama saudara. Itu tanda-tanda di mana kita itu tidak punya hidup yang bermutu. Makanya kalau Anda ingin punya hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Setiap kali ketika firman dilepaskan kebenaran, tangkap firman, simpan dalam lubuk hatimu. Maka kamu mendapatkan hidupnya Allah. Itu nomor satu. Yang kedua masih ada. Dampak simpan firman di hati, bukan di otak, di pikiran. Yang kedua saya baca lengkap ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Yang kedua, dan yang kedua apa simpan firman dalam hati? Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Ini janji Tuhan loh. Simpan firman kehidupan di lubuk hati. Simpan firman dalam hati kita. Hati yang baik tentunya. Hasilnya apa? Kesembuhan bagi tubuh. Menyehatkan, menyembuhkan tubuh kita. Makanya gak heran. Lagi-lagi Salomo yang berkata dalam Amsal pasal 17. Di ayat yang ke-22. Ayat ini berkata begini. Hati yang gembira saya ingin kita perkatakan. Sama-sama kita membaca ayat ini ya. Amsal 17 ayat 22. 1, 2, dan 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Kata obat yang manjur. Saya dulu pernah baca kata obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata obat yang manjur ini ternyata saya pernah baca dulu dalam terjemahan teks aslinya. Disalin dengan kata GH. Apa sih artinya GH? GH itu artinya dia menyembuhkan dari dalam. Hati yang gembira, hati kita sukacita. Kenapa hati kita sukacita? Karena kita menyimpan firman Allah. Hadapi masalah tetap sukacita. Karena ada kebenaran firman yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Itu Alkitab katakan, kalau hati kita gak susah, hati kita gak stres, hati kita gak tertindas depresi. Misalnya kita punya masalah waktu kita sakit juga. Itu dikatakan hati yang gembira itu ternyata dalam sini. Itu menjadi obat yang manjur, penyembuh buat kita. Makanya kata obat yang manjur itu GH.
Dalam terjemahan kalau dibaca gini, hati yang gembira adalah penyembuh yang manjur. Dari dalam dia menyembuhkannya, hati yang gembira. Kalau Anda sakit kepala misalnya, contoh ya, ada sakit kepala, lalu Anda minum obat sakit kepala. Begitu Anda sudah minum obat sakit kepala, Anda gak perlu pijitin lagi terus sakit kepala, mau dipijitin terus, gak perlu. Kenapa? Karena obat yang Anda minum yang sudah masuk ke dalam tubuhmu, itu dia sistemnya menyembuhkannya dari dalam. Membaharuinya dari dalam. Ya, dia mendorong kesembuhannya dari dalam karena kita minum di dalam. Nah, seperti itulah Tuhan taruh obat, Tuhan taruh kesembuhan dalam diri kita itu di mana? Di hati. Hati yang simpan firman di lubuk hatinya, hadapi masalah tetap gembira. Hati yang gembira itu jadi GH buat kita, membaharui kesehatan kita. Jadi kita belajar di sini, barangkali ada di antara kita yang sakit hari ini, punya hati yang gembira. Ini yang ngomong bukan pendeta, ini yang ngomong bukan saya, Tuhan yang bicara, firman yang bicara, Tuhan yang janji, firman yang janji sama kita. Kalau kamu punya hati yang gembira, hatimu yang gembira dalam sini karena simpan firman, itu jadi obat penyembuh dari dalam. Penyembuh, pembaharui dari dalam. Punya hati yang gembira. Makanya gak heran kadang-kadang kita tanya sama orang, Om, Tante, kok awet muda ya? Resepnya apa? Dia berkata apa? Hatinya sukacita katanya. Hatinya gembira, gak nyimpen dendam, gak nyimpen marah. Gak nyimpen kepahitan, gak nyimpen kemarahan sama orang. Hatinya sukacita, makanya berseri-seri wajahnya. Ya, itu kosmetik yang alami dari Tuhan, membuat wajah bersinar-sinar karena terpancar dari hati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa tadi Amsal 4 ayat 23 betapa Tuhan kasih awasan sama kita, jaga hatimu baik-baik ya. Jaga hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatimu itu menentukan masa depanmu. Hatimu menentukan jalan-jalan hidupmu ke depan. Makanya Tuhan suruh kita jaga hati kita dengan waspada dan baik-baik. Jadi Tuhan suruh kita itu jadi satpam buat diri kita sendiri. Saya gak boleh jadi satpam buat hati saudara. Saya mulai menghakimi saudara, itu dosa. Setiap kita termasuk saya harus jadi satpam buat hati saya sendiri, jaga baik-baik. Nah, pertanyaannya dengan cepat, kenapa setiap kita harus jaga hati kita? Kenapa harus dijaga hati kita? Jawabannya ini, lihat Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Kenapa sih hati kita mesti dijaga? Kok Tuhan, kok firman suruh kita waspada dan jaga hati? Jawabannya di sini. Saya baca ya, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Saya baca firman Allah ini, perhatikan baik-baik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi kalau kita ketemu di dunia ini orang, itu orang licik, itu orang licik. Alkitab katakan, kita berkata orang itu licik. Dia licik loh Pak. Kan saya pernah ngomong sama saudara, orang pinter itu kalahnya sama orang licik. Anda pinter dagang sekalipun, pengalaman dagang Anda bisnis, pinter gitu ya, itu kalahnya sama orang licik. Saya pernah bilang, dan orang licik itu masih kalah sama orang lihai. Jadi lihai itu di atasnya licik. Pinter sudah bagus, tapi kita suka dibodohin kalah sama orang licik. Licik masih kalah sama lihai. Tapi saya pernah bilang, orang lihai, orang licik, orang pinter, kalahnya sama apa? Sama orang yang disertai Tuhan. Kalau ada disertai Tuhan, engkau lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita lihat orang, aduh licik Pak, saya ditipu sama dia Pak. Kalau kita katakan orang licik, hati-hati loh saudara ya. Karena ternyata firman mengungkapkan kepada kita, hati kita lebih licik dari segala yang licik. Makanya dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati yang ada di dalam kita licik sampai kita ditipu tidak merasa. Lihat tadi ini, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Terjemahan lain berkata, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Itu kata Alkitab. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Siapa dapat menyembuhkannya? Sampai ke kata mengetahuinya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Bayangkan,
Tuannya sendiri kita yang punya hati. Sampai kita nggak mengetahuinya. Siapakah dapat mengetahuinya? Sampai kita nggak dapat tahu gitu. Ternyata hati kita sudah licik. Kita kadang-kala ditipu sama hati kita sendiri. Hati kita itu licik loh. Kita pemiliknya, tuannya saya ditipu sama ini kok hati kita. Hati ini kalau nggak diisi firman, licik loh. Makanya simpan firman, bukan di otak. Sorry ya kata-kata saya. Bukan di pikiran. Simpan firman kebenaran, bukan di IQ sini. Simpan firman kebenaran dalam hati. Kenapa? Alkitab udah kasih tunjuk. Hati kita itu licik. Kita tuannya saja yang punya hati ini. Suka dilicikin sama dia, dikadelin sama dia. Hati kita sudah keras. Sampai kita gak dapat tahu gitu loh. Kadang-kadang kita merasa udah dewasa. Hati itu gak ada yang bisa lihat. Hati gak ada yang bisa tahu. Cuman Tuhan yang tahu hati kita. Kita saja salah-salah melihat hati kita. Kita kadang-kadang udah merasa udah baik. Kita merasa sudah benar. Saya suka pakai istilah. Ada banyak orang Kristen di akhir zaman. Termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan di akhir zaman. Itu terjangkit penyakit merasa. Merasa sudah baik. Saya udah baik kok. Kadang kita udah merasa sudah paling benar di antara semua orang. Kan kita suka ketemu orang yang model begitu. Dia merasa paling benar. Tiap kali dia ngomong, kamu salah, saya benar. Setiap kali dia ngomong seperti menghakimi gitu. Kadang-kadang ada jenis tertentu hamba Tuhan. Kalau dia khotbah, dia mengajar. Itu kesannya menghakimi. Kayak duer, kayak ngantemi. Seolah dia yang paling suci. Dia paling benar. Nah itu dia merasa itu. Kalau saya menyampaikan firman mengajar saudara. Saya dengar dulu untuk diri saya sendiri. Saya posisikan, saya seperti jemaat. Saya mengajar bukan menghakimi saya yang paling suci. Bahaya kan. Nanti jadi merasa. Tanpa sadar kita ditipu sama hati kita. Kita merasa paling dewasa, paling benar, paling suci. Padahal merasa betapa liciknya hati. Kalau kita lihat turun ke bawah. Ya, sampai hati keras kita gak tahu. Siapakah dapat mengetahuinya, dapat menyembuhkannya. Saya mungkin pernah ngomong sama saudara khusus tentang hati yang licik ya. Ayat ini benar loh. Saya kagum ya sama kebenaran firman Allah itu dahsyat ya. Hati yang licik, hati membatu dikatakan sampai kita nggak tahu. Siapakah dapat mengetahuinya, siapakah dapat menyembuhkannya. Jadi ayat ini berkata, orang itu kalau hatinya sudah keras, secara hurufiah saya ngomong. Atau istilah, ada ya penyakit hati yang keras namanya sirosis. Alkitab katakan, siapakah dapat menyembuhkannya. Nggak bisa disembuhkan. Kalau orang sudah bukan nakut-nakuti, sorry ya. Tapi memang kenyataan, orang kalau sudah sirosis hatinya keras, yang gak bisa disembuhkan. Kecuali apa? Transplantasi, cangkok hati yang baru dari orang. Dan itu gak murah. Makanya jaga kesehatan, jangan sampai hati keras sirosis. Saya pernah mendoakan seseorang dan saya kaget. Gitu saudara. Ketika saya pelayanan di Surabaya, saya mendoakan, seseorang minta didoakan, saya doakan. Apa sakitnya? Si om ini berkata, 1 bulan yang lalu saya barusan transplantasi hati di Amerika. Ini cerita udah lama saudara ya. Udah beberapa lama yang lalu. 1 bulan setelah transplantasi pulang dia ke Surabaya. Itu barusan transplantasi hati. Saya tanya berapa om? Saya pikir 1 miliar, 2 miliar. Kaget saya. Berapa om? 35 miliar. Hatinya orang bule. 35 miliar. Dan itu mujizat karena dia berkata saya dapat urutan nomor 40 pastor. Tapi oleh mujizat Tuhan rupanya ada banyak orang. Dia ngantri nomor 40 dapat panggilan ke Amerika. Tapi ternyata dia dapat saya kalau nggak salah nomor 3 apa nomor 4 gitu loh dia. Kenapa begitu kok jadi cepat? Ya memang pertolongan Tuhan. Karena ternyata ada banyak orang gagal dipanggil kenapa? Cari apa ya semacam DNA yang hampir sama dengan orang yang mau dicangkok. Dan dia ketemu orang yang sama DNA-nya. Mendekati sama, banyak kesamaan. Nomor 3 pada nomor yang dipanggil. Nah 1 bulan kemudian dia katakan dicangkok hati. Dan mahal saudara ya 35 miliar. Nah main-main bikin saya terkejut saudara ya. Mahal banget, belum lagi obatnya. Alkitab itu dahsyat loh. Hati yang keras, siapakah dapat menyembuhkannya? Nggak bisa disembuhkan, nggak bisa dibaharui kecuali apa? Ya dikasih yang baru, hati dicangkok yang baru.
Termasuk secara rohani sama saudara ya. Kadang-kadang kita merasa, oh sudah baik. Anda gak bisa tahu siapa saya sebenarnya. Lihat hati saya Anda gak tahu. Kadang orang merasa, wih Pak Yohanes gembala suci ya. Hidupnya benar, dewasa rohani ya. Tapi siapa yang tahu hati saya? Orang cuman menilai saya. Orang melihat saya cuma dari luar. Wih dewasa ya. Kedewasaan itu bukan dari luar, dari hati. Ukurannya di hati saudara ya. Kekudusan, kesucian di hati. Kadang ada orang mengajar kayak saya baik. Kadang tingkah laku waktu bisa kerja luar biasa. Sekarang ada banyak kasus media sosial. Pakai nama pendeta ini katanya bikin kekerasan. KDRT. Aduh banyak orang WA. Kok bisa ya pendeta begitu? Nggak tahu itu pendeta dari mana. Nggak ada yang, teman saya juga nggak ada yang kenal saudara ya. Karena setahu saya yang namanya sinode gereja untuk memberikan jabatan kependetaan itu biasanya gembala. Itu ada jenjang gembala saja. Belum tentu dapat jabatan pendeta. Mesti PDP, PDM. Pendeta pun belum tentu. Karena apa? Itu lewat jenjang. Mesti ikuti sekolahnya di sinode. Ikuti beberapa pertemuan-pertemuan yang diajarkan dari doktrin sinode. Nggak gampang sebetulnya. Ada proses. Dilihat dulu. Ya, tanya dulu sama ketua MD. Tanya beberapa pendeta bagaimana orang ini. Jangan sampai orang yang sakit mentalnya hatinya nggak beres jadi pendeta. Nanti jadi rusak semua ya. Kayaknya hari-hari ini nama pendeta jadi nggak harum. Nama pendeta dengarnya jadi nggak enak saudara ya. Nah itu masalah hati sebetulnya. Orang kalau nggak simpan firman di hati. Orang berkata oh dia baik dewasa. Ukurannya hati loh. Makanya saya berani berkata. Orang lihat saya oh dewasa Pak Yohanes hidupnya benar. Tapi Anda kan nggak tahu hati saya. Yang tahu hati saya cuma Tuhan. Saya saja suka ditipu sama hati kok. Merasa oh udah benar. Nah kita belajar di sini ayat 10 dengan cepat. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan yang lihat hati. Yang menguji batin. Menyelidiki, menguji hati dan batin. Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati yang baik, balasnya setimpal baik dari Tuhan. Hati yang jahat setimpal kata firman balasannya. Kejahatan yang datang yang buruk. Kalau hati kita cuma berisi kejahatan, keburukan, kejelekan. Setimpal balasnya pasti kejahatan. Ini Tuhan. Makanya betapa pentingnya kenapa kita mesti jaga hati. Hati licik loh. Kelihatannya baik ya Pak Yohanes. Wih kelihatannya luar biasa. Tapi kamu kan gak tahu hatiku kan. Kadang orang senyum di depan. Hatinya Anda tidak tahu. Makanya kita bertanggung jawab bukan pada hatinya orang. Kita masing-masing harus jadi satpam buat hati kita. Jangan sampai hati kita sudah rusak. Hati jadi jahat. Kita gak ngerti. Hati kita jadi keras. Gak bisa dinasihati. Kita gak tahu. Tapi tetap aja merasa kita suci. Merasa kita benar. Aku dewasa karena bisa mengajar. Kedewasaan ditentukan di hati loh. Makanya kita mesti jaga hati baik-baik saudara ya. Dengan cepat bagaimana caranya kita bisa menjaga. Atau menjaga itu berarti apa ya? Mendeteksi lebih awal kesehatan hati kita. Supaya terjaga sehat, hatinya baik, hatinya berkualitas. Mesti dijaga, dideteksi dari awal hati kita. Bagaimana caranya menjaga? Kita mesti mendeteksi menjaganya baik-baik. Dari ini yang pertama. Nomor 1 ini. Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12. Dari lihat hasil atau dampaknya. Kalau kita simpan firman di hati. Harusnya ada dampaknya dong. Ada perubahannya dong. Seorang istri WA. Puji Tuhan Pak. Sejak kami sama suami. Saya suami istri ikut doa pagi di Jombang. GSP di Jombang. Itu orang Bali yang berkata sama saya, puji Tuhan Pak, keluarga kami dipulihkan. Suami saya ngalami perubahan Pak. Nah itu dampak, itu hasil. Orang yang simpan firman dalam hatinya, itu ada hasil. Nah ini cara mendeteksinya begitu. Ada perubahannya enggak? Ada hasilnya enggak? Dampaknya ada enggak? Nah kita lihat ayatnya saja. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sama-sama kita baca 2 dan 3. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu,
sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ibrani 5:12 itu menjadi deteksi awal. Jaga hati dari awal kita, jaga-jaga dari awal. Orang kalau simpan firman di hati, dampaknya ada, hasilnya ada. Perhatikan, sebab dikatakan gini, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar karena sudah lama jadi Kristen, udah lama ikut Tuhan, tidak ada perubahan. Harusnya sudah bisa bimbing orang, nasihatin orang. Kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Begitu kena firman yang keras, tersinggung, dia marah. Kayaknya gak ada dampaknya. Dari sini kita tahu hati kita belum baik. Ini deteksi awal. Belum ada perubahan. Kalau tadinya judi, tinggalkan judi, itu pun perubahan loh. Itu tanda-tanda baik. Tapi kalau kita tetap saja mulutnya tetap ngomongnya gak benar, ya itu gak baik hatinya. Itu deteksi awal. Kita lihat hasil, ada dampaknya perubahan gak? Kalau enggak, gak baik, itu tanah hati. Sama dengan begini saudara, sama dengan begini. Anda kalau punya tanah di kebun, Anda tabur benih yang paling gampang apa cepat tumbuh ya? Tomat, apalagi cabai, lombok, tanam benih labu, tanam benih yang macam-macam. 4-5 jenis ada tabur di situ yang cepat tumbuh. Ada tabur di situ, tek. Ada tunggu 1 minggu, ada tunggu 2 minggu, 3 minggu. Tidak ada tanda-tanda bertunas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal ada 5 jenis benih Anda tabur di kebun tanah saudara. Ketika Anda lihat itu berarti Anda gak usah sampai kuliah di institut pertanian mana gitu yang mahal. Gak perlu. Dari tidak bertumbuhnya jenis benih yang macam-macam, Anda tahu, wah tanahnya gak sehat, tanahnya gak baik. Kenapa? Gak ada dampaknya, gak ada pertumbuhannya. Bagaimana hati kita mendeteksinya, dampaknya gampang gak saudara? Lihat ada perubahan gak? Ada tanda perubahan. Kalau gak ada, wah gak baik. Cepat bertobat, minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana mendeteksi awal menjaga hati? Dilihat dari perkataan kita, omongan kita. Kenapa? Karena Matius 15 katakan, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Atau kita baca ayatnya, saya baca dengan cepat ayatnya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul apa? Segala pikiran jahat, semua dari hati. Pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian dan seterusnya. Omongan kotor, semua. Kita mau ngomong apa? Ayat ini katakan, yang meluncur keluar dari mulut sumbernya di hati. Jadi mendeteksi, menjaga hati itu bagaimana caranya? Supaya hati kita jangan tanpa sadar, tahu-tahu udah keras. Hati kita udah rusak. Taunya hati kita udah jahat. Tapi kita merasa, saya dewasa. Padahal penuh kejahatan di hati. Hati kita gak dewasa. Tapi kita merasa, aku dewasa. Aku suci. Aku paling benar. Kita ditipu sama hati. Karena kamu gak bisa jaga hati gitu loh. Saya gak bisa jaga hati. Jaga hati bagaimana yang kedua? Indikasinya bagaimana mendeteksinya? Dari omongan kita. Gampang kan mendeteksi dari perkataan kita. Anda gak usah tunggu orang nasihati saudara. Kamu gak boleh loh ngomong gitu. Kasar loh omonganmu. Orang tersinggung loh. Nanti jadi masalah loh. Harusnya kita tidak menunggu orang lain datang nasihatin kita. Ingatkan kita. Waktu kita mendengar omongan kita. Kita langsung tahu hati kita baik gak. Kalau omongan kita jahat, omongan kita hanya bikin orang nangis, omongan kita hanya bikin orang kecewa, omongan kita hanya membuat orang akhirnya terhilang dari Tuhan. Kita udah tahu udah bener loh ini hati. Tapi kitanya merasa aku paling suci. Hati kita licik, hati-hati. Makanya hati perlu dijaga. Saya berdoa setiap kita punya hati yang baik. Kalau hati yang baik, dampaknya ada, hasilnya ada. Saya berdoa. Tentu bukan cuma buat Anda firman juga buat saya yang mengajar. Ya, supaya saya juga waspada jaga hati di akhir zaman. Hati masing-masing kita harus dijaga. Masing-masing Anda dan saya, Tuhan perintahkan jadi satpam yang terbaik untuk diri kita masing-masing.
Karena begini, Matius 15 terutama ayat 19, semua yang ada kejahatan, ayat 19 katakan itu munculnya, sumbernya, datangnya dari hati. Apa saja itu dari hati. Sampai omongan kita itu dari hati. Jadi kita gak bisa berkata, enggak kok, maaf ya, itu cuma di mulutku tok tadi ngomong. Kita sedang menipu diri kita. Sorry ya saudara ya. Anda gak bisa ngomong begitu sama orang, itu cuma mulutku tok. Yang dari mulut itu dari mana? Dari hati. Dari sini kita tahu setiap perkataan kita itu menyadarkan kita, aduh hatiku belum beres. Kalau perkataan kita harusnya gini, perkataan kita menguatkan orang, menyehatkan orang, mendoakan orang. Orang jadi kuat, orang susah sedih jadi bersuka cita. Orang sudah putus asa mau mati bunuh diri. Anda datang berkata, dia jadi bangkit kembali. Nah itu hatimu baik. Hatimu jadi berkat. Karena kamu simpan firman kehidupan. Yang mendapatkan apa? Bukan cuma Anda dapatkan kehidupan dari Tuhan. Orang juga dapatkan berkat kehidupan dari Tuhan. Nah 1 menit 2 menit saudara ya. Bagaimana caranya kita membereskan, membenahi hati yang tidak baik tadi. Kita akan bicara supaya kita punya hati yang baik. Bagaimana membenahi, membereskan hati kita baik. Nah ini izinkan Tuhan membajak hati kita. Menyelidiki hati kita. Dibajak, dibongkar sama Tuhan. Lihat Mazmur 26 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Ini ayat terakhir saja ya buat kita ya. Lihat sama-sama kita baca. 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ini kan istilah saya. Banyak orang tidak suka mengatakan uji aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ini istilah saya, biar Tuhan yang menyelidiki, membajak, membongkar hati kita. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak mau dibajak hatinya? Kenapa orang tidak suka nyanyi lagu ini? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Orang merasa nehi, tidak mau. Kenapa? Dia malu kali kalau hatinya dibongkar sama Tuhan. Anda tahu, ketika ada izinkan hatimu dibajak, dibongkar sama Tuhan, itu mungkin kita akan nangis. Kalau sampai Tuhan bongkar hati kita, mungkin kita merasa jijik dengan diri kita sendiri. Begitu kita terbuka, Tuhan selidiki bajak hatiku. Ada sampai heran, ternyata begini ya hidupku. Kita sampai tersungkur nyembah Tuhan. Aku pikir aku suci, aku benar, aku sudah dewasa. Tahu tanah ketika dibajak dengan mata bajak, itu dibongkar. Yang di bawah naik ke atas, yang di atas bisa ke bawah, yang di dalam bisa keluar. Maaf kata-kata saya pagi-pagi, itu cacing-cacing yang jorok itu keluar. Yang kotor-kotor dibawa keluar. Sampai kita heran, ternyata jorok ya hatiku. Dah bener ya hatiku. Sampai kita nangis, ampuni aku Tuhan. Bagaimana cara membereskan hati? Izinkan Tuhan membongkar hati kita. Biar kelihatan tidak benernya kita. Dan kita bertobat, mengakui dan buang itu, jangan dipertahankan. Saya percaya kalau kita gentle, punya sikap seperti ini, bukan kena penyakit merasa. Oh saya percaya kita akan punya hati yang baik. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati kita tidak menipu kita. Karena hati itu licik. Biarlah firman Allah ini menjadi warning buat kita. Untuk kita jadi satpam yang terbaik. Jaga hati kita masing-masing. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.